Jadi kemarin gue baru aja ya kan. Mungkin buat lu ini biar agak sedikit relate sedikit cerita dari video ini. Jadi kemarin gue baru aja ngembat yang nih si Kima ganteng warna hitam ini kotaknya. Poco X3 Pro, and then gue belinya di TC Roxy Mas, dan ya kayak kentang aja gitu ya kan, tanggung lah ya beli HP masa satu. Jadi gue beli beberapa unit sih, dan ini yang kedua yang gue videoin. Dan Poco X3 ini buat yang penasaran sama video dari gue Poco X3 video pertamanya, coba aja lu cek. Aduh, gue sebenarnya agak males sih naruh link. Ya udah lah, gue taruh linknya, barangkali lu ada yang pengen nonton, dan ya buat ngebunuh waktu lu aja ya kan, kegabutan gak jelas dengan nonton video-video gue yang paling gak jelas. Jadi video Poco X3 ini udah gue upload, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Nah sekarang gue beli Xiaomi lagi, masih dari keluarga Xiaomi ya kan. Jadi Mi fans sejati gitu ya kan, produk Poco, produk Xiaomi, produk Redmi, sorry Belar, itu semua gue beli gitu ya kan. Dan ya I'm so sorry juga ada pemandangan yang gak enak. Jadi tangan gue ini apa ya, eh aduh parah sih ceritanya ini, kena pisau dapur coy. Jadi agak agak susah dijelasin sih. Jadi ya udahlah ya, biarin aja kayak gini. Tapi ya yang penting eh review gue tetap dilanjutkan, soalnya ini gue nggak ada saplas, jadi pakai apa, pakai tisu aja gue lilit pakai karet. Ya gue lagi nggak ada duit soalnya buat beli Hansaplas, jadi ya udahlah ya. Dan ini adalah sebuah review singkat aja terhadap HP yang gue beli ini. Xiaomi apa sih? Dan ini adalah Xiaomi Redmi 6A. Gue udah pernah review ini, tapi gue belum pernah beli, apa ya, secara detail lah ya. Gue lupa sih. I don't remember. Apakah gue pernah beli Xiaomi di Roxy atau enggak yang bekasan, gue lupa. Tapi kayaknya enggak sih. Tapi nggak tahu deh, lupa gue. Nah jadi gue pengen bikin konten beli HP bekas tapi Xiaomi Redmi lah tepatnya, di markas distributor. Apalagi kalau bukan ITC Roximas yang tadi gue bilang ya kan. Kenapa gue bilang pusat distributor? Pertama, aksesoris HP ada di situ. Kedua, spare part HP ada di situ. Ketiga, kang-kang servis berkumpul di situ. Keempat ya kan, seller-seller, terus cuan-cuan klub berkumpul di situ juga ya kan. Tentang ya, inti sarinya tuh tentang stok yang mau dijual, spare part atau apalah ya kan. Mesin-mesin lu nyari di ITC ada ya kan, kalau lu tahu tempatnya. Mau upgrade memori ya kan, upgrade memori HP ada tempatnya. Apalagi servis baterai LCD ya kecil, di Roximo udah banyak ya kan. Terus HP lo rusak apa-apa ya, bawa lah ya ke sana. Mereka tuh banyak gitu jasa-jasa yang ditawarkan sama ITC Roximas. Makanya apalagi ada bukan kasus ya, ya ya gitulah ya. Ya udah tau lah ya tentang distributoran yang ada di dalam situ. Jadi ya udahlah ya. Nah, jadi gue beli Redmi 6A, dan gue penasaran kayak gimana. Ini sama sekali belum pernah gue nyalain. Dan sekarang gue mau coba nyalain. Tadi gue cas sih. Soalnya ini nyala waktu dibeli aja. Jadi ya ya udah. Gue sedikit cerita kenapa gue pilih Redmi 6A ini. Awalnya gue nggak milih ini. Awalnya gue nyari Sony, tapi karena stoknya itu kacau, pecah sih. Maksudnya kayak aneh aja gitu. Stoknya kayak random banget, kayak banyak lecet ya. Maksud gue anehnya tuh banyak lecet, ada den-den, sudut-sudut. Jadi kayak ya udahlah ya, kayak ya udahlah, akhirnya gue pilih Redmi 6A ini aja jadi pilihan gue buat gue review. Dan ini sama sekali belum gue nyalain, tapi sebelum nyalain kayaknya lebih etis kalau ngomongin apa aja sih yang gue dapat dan berapa harga Redmi 6A ini. Kita share kit dulu ya, kita geser sedikit dulu. Ya ada apaan sih? Kita share kit dulu. Dan aksesoris yang gue dapat adalah set. Sebenarnya ini eh, mungkin lo bilangnya ini anjir batangan. Enggak juga sih. Justru the real full set itu adalah seperti ini, cuy. Lo pernah ngerasain gak sih lo beli Redmi tapi nggak dapat headset, earphone? Tapi gue dapet cuy, ya kan? Berarti ini full set men. Daripada ada kotaknya gak ada headsetnya, ya berarti ini full set. Untuk adaptor gue dikasih seperti ini, dan ya untuk adaptor ini
ya begitulah ya, gue nggak usah banyak kecot, gue juga yakin lu udah pada tahu mengenai adapter model beginian ya kan, ya gitulah. Jadi ya ini nggak gue pakai. Dan next kabelnya gue juga dapat seperti ini. Dan ya lu bisa lihat sendiri detail-detailnya seperti apa nih kabel, ya no comment lah ya. Set. Dan yang terakhir si earphone headsetnya sendiri yang gue dapat seperti ini cuy. Jadi ya lo mau dengerin musik jedak jeduk ngebas ngebas pakai ini kayaknya mimpi sih. Udah lah ya. Nah untuk harga price gimana nih? Gue kan kemarin biasanya kayak nutupin nama tokonya, tapi udah lah kayak mager gue ngelipet-ngelipet gitu, biarin aja. Dan lo bisa lihat tuh tanggal 24 bulan 4 2021. Jadi baru berapa hari itu? Ya 2 hari apa 3 hari gitu. Waktu gue upload, gue nggak tahu sini upload kapan. Dan di sini gue melakukan pembelian Redmi 6A dan harganya 800.000. Redmi 6A gue dapat adaptor, gue dapat kabel, gue dapat headset, earphone, whatever you call this, gue gak peduli. Dan ini gue dikasih harga 800.000. Nggak bisa nego lagi. Jadi udah paling mentok, di bawah segitu nggak dikasih sama dia. Tapi kalau kita cek harga di online itu ya coba lu lihat sendiri. Ini gue kasih lihat harganya nih, harga di online buat sekedar perbandingan aja. Gue lagi agak malas gitu berdebat masalah harga. Oke. Jadi gimana menurut lo, apakah ini mahal atau tidak? Coba lu nilai sendiri karena gue cuman pengen ngasih tahu ke lu aja. Dan gue rasa udah cukup detail mengenai aksesoris harga berapa ya kan. Dan sekarang kita move ke HP-nya. Nah untuk HP sendiri sebenarnya kalau boleh dibilang mulus atau tidak, gue bilang sih ini mulus dan enak dilihat, enak dipandang, karena gue juga milihnya tuh setengah mampus karena unit-unit yang ditawarkan nggak sesuai ekspektasi gue. Tapi ya udahlah, nama HP bekas ya, masa lu mau ngarep mulus banget ya kan. Udah anda sehat gitu ya kan, anda waras gitu. Jadi menurut gue yang namanya HP second lecet dan gitu udah wajar sih, tapi setidaknya nggak ada yang lekang-lekang, nggak ada yang keangkat-angkat, itu sih yang gue incar. Jadi masih rapet semua. Jadi ya overall kalau dari segi fisik HP ini benar-benar masih apa ya, ya dari segi fisik masih enak dilihat, kalau dijual masih bisa. Jadi ya udahlah ya, kalau masalah fisik itu tergantung lo milihnya kayak gimana. Nah sekarang gue pengen coba menyalakan, kita coba nyalakan. Set. Tas ada tulisan Mi-nya. Jadi ini HP sama sekali belum pernah gue coba kecuali di abang-abangannya tadi, di toko tadi, di konter tadi. Ya tes ya wajar lah, tes nyampe rumah nggak gue apa-apain. Sampai benar-benar saat ini baru banget gue hidupin, gue jadiin konten sekalian. Jadi ya gitulah ya. Ya gue beli Redmi 6A ya kan, beli Xiaomi di markas distributor seperti ini. Bentar nih brightness gue fullin dulu, bentar cuy. Anjir, lemot parah men. Oh, saudara-saudara, ini brightness sudah full ternyata, tapi ikonnya tak kunjung muncul. Lama banget oh, sabar, nggak boleh ngomong kasar gitu. Dan untuk touchscreen sama sekali ini gue belum nyoba make, tapi kita coba bareng-bareng aja ya. Untuk touchscreen sih seharusnya nggak ada masalah, soalnya gue ngetesnya juga cukup teliti sih. Jadi ya nggak ada masalah buat touchscreen, seharusnya nih touchscreen nggak ada masalah sepertinya. Tuh aman ya, aman, touchscreen aman. Terus apakah ada den putih bintik-bintik dan macam sebagainya? Ya seharusnya juga nggak ada, aman, lanjai ya kan, nggak ada masalah lah untuk layarnya. Jadi menurut gue oke lah ya, nggak ada masalah intinya. Jadi urusan layar ya gitulah ya, nggak ada problem. Sekarang kita tes untuk kameranya, apakah kameranya ada masalah atau tidak. Ya seharusnya tidak juga karena gue ngetes aman-aman saja. Untuk kamera, kalau kita tes cekrek, menurut gue nggak ada masalah sih HP ini HP emang benar-benar masih enak, cuman memang lemotnya nggak tahan banget gue. Tuh kamera juga nggak ada masalah, masih jos saja. Dan ya sekarang berarti yang sisa terkendala adalah fisiknya aja. Kalau dari segi fisik jujur HP ini benar-benar enak banget, masih enak dilihat. Jadi ya
Masalah ganti housing, ganti casing atau apa, jelas semulus ini cenderung diganti. Kenapa ya? Karena gini loh, kalau seandainya nih housing nggak diganti, otomatis dia pakai silikon case kan, pakai silikon case dan mulus, ya kan? Karena pakai silikon case dia jadinya mulus. Tapi kalau pakai silikon case biar nggak lecet, itu meninggalkan noda, entah itu di bagian kamera, entah itu di bagian hombatan lagi, tombol-tombol samping. Jadi kayak dia ada bekas pemakaian case dalam waktu yang cukup lama. Tapi di sini clean, nggak ada kayak bekas pakaian case, jelly case, hard case atau apalah. Jadi ini udah fix dari segi housing dia udah pernah gantian. Tapi it's okay jadi kelihatan mulus gini ya kan. Jadi enak aja dilihat. Nggak masalah juga sih gue, dan kalau dilihat dari kameranya seharusnya kalaupun dia pemakaiannya apik ya kan, pemakaiannya apik dan nggak ada apa, nggak ada lecet sama sekali, tapi dalam pemakaian yang so-so aja, biasa-biasa aja di kehidupan yang standar ya kan. Nah ini kalau naruh begini terus diambil, naruh begini diambil, itu meninggalkan sedikit baretan di kaca kamera, biasanya seperti itu. Atau at least minimal kayak ada den-den parah di bagian kamera, tapi ini tergolong mulus. Jadi apalagi nih HP udah cukup berumur, jadi menurut gue untuk masalah housing udah fix diganti, dan tombol-tombolnya juga bening banget cuy. Suka aja sih gue ngeliatnya, dan ya mungkin sampai di sini video gue mengenai Redmi ya kan, yang gue beli secara offline anjay di markas distributor, dan yang gue dapat seperti ini. Menurut Lau ini semua yang gue dapat ini di harga 800 ribu ini worth it atau enggak dibeli. Tapi menurut lo aja nih, menurut lo nih, gue nanya nih, worth it atau enggak nih?